Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu bagi dan Rasul termulia kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali kajian mengenai kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa besar, dan kali ini akan membahas mengenai dosa meminum khamar ya Ustaz. Insya Allah seperti biasa kajian pagi ini kita nanti sampai menjelang zuhur ya Ustaz. Insya Allah. Baik Ustaz, untuk waktunya kami silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Ta'ala kembali memperkenankan kita untuk bisa menghirup udara segar di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, berbagai aktivitas kita mulai dari tadi subuh sampai saat ini, juga mungkin nanti sampai malam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat dan kuatkan kita untuk senantiasa beramal amalan yang soleh, amalan yang baik di sisi Allah, amalan yang akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita agar apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan kenikmatan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan pembahasan di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan pembahasan yang berjudul, pembahasan kitab ya yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas, akan membahas dosa yang ke-14, di mana dosa yang ke-14 ini ya adalah syurbul khamri, meminum minuman keras. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, perlu disampaikan ya sebagai murojaah, di mana dosa besar yang pertama oleh Imam Az-Zahabi ini beliau menyebutkan adalah yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa besar yang pertama. Dosa besar yang kedua beliau mencantumkan adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Jadi membunuh manusia. Bunuh manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah as-sihru, sihir. Dosa sihir. Ini yang pernah kita bahas ya, bagaimana seluk-beluk tentang sihir. Alhamdulillah kita sudah membahasnya. Yang keempat adalah tarkus shalah, meninggalkan
salat. Yang kelima adalah man'uz zakah, melarang atau enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat. Ini dosa besar yang kelima menurut beliau. Yang keenam adalah uququl walidain. Uququl walidain adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketujuh adalah ar-riba, dosa memakan harta riba, ya, berbuat riba, melakukan riba. Nah, ini adalah dosa yang sangat besar, dikelompokkan menjadi dosa besar 10 besar, ya, dosa yang termasuk kepada 10 besar, yaitu aklur riba, memakan harta riba. Yang kedelapan adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, memakan harta anak yatim. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah al-kadzibu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas. Yang ke-10 adalah iftaru Ramadan bila udrin wala rukhsatin, yaitu berbuka di bulan Ramadan. Maksudnya tidak melaksanakan saum di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah. Nah, ini adalah dosa yang ke-10, ya. Kemudian yang ke-11 adalah al-firar minaz zahab, yaitu lari dari peperangan, lari dari medan pertempuran. Nah, ini sudah kita bahas juga, ya, alhamdulillah. Kemudian yang ke-12 adalah az-zina, yaitu dosa zina. Ini 2 minggu yang ke belakang, ya, alhamdulillah sudah kita bahas. Kemudian yang ke-13, ya, pekan kemarin itu adalah al-imam al-ghash li ra'iyatihi, imam, pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim, pemimpin yang kasar, yang bengis kepada para rakyatnya. Ini adalah dosa besar yang ke-13 di dalam kitab Al-Kabair ini. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan membahas hari ini adalah dosa besar yang ke-14, yaitu dosa besar yang berkaitan dengan syurbul khamri, memakan khamar atau meminum, ya, meminum khamar. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya coba akan sharekan, saya akan coba bagikan materi yang akan dibahas di kesempatan pagi hari ini, ya, sebentar. Baik. Ini mungkin sudah terlihat, ya, Pak Ahmad. Alhamdulillah. Insyaallah. Terlihat, Ustaz. Coretannya ada, ya, Pak Ahmad, ya? Ada. Ada, ya? Ada. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan memulai pembahasan Al-Kabirah Ar-Rabi'ata Asyrah. Dosa besar yang ke-14, ya. Dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14 adalah syurbul khamri, meminum syurb. Al-khamr, khamr. Khamr itu meminum minuman keras. Minuman keras. Minuman keras itu bukan berarti minuman yang terbuat dari batu bata, ya, bukan. Jadi minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, ya, berkata pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala Allah taala, Allah taala berfirman. Jadi Al-Imam Az-Zahabi, Bapak Ibu, beliau mengutip sebuah ayat, ya, ayatnya adalah 2 buah tentunya, 2 buah ayat 90 dan 91. Al-Maidah. Suratnya Al-Maidah ayat 90 dan 91. Nah, beliau mengutip apa yang Allah sampaikan, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai
orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru. Innama, sesungguhnya hanyalah khamr. Khamr ini ya minuman keras. Sesungguhnya minuman keras itu, wal maisiru, judi, wal ansab, kemudian berkurban untuk berhala, wal azlam. Al azlam ini mengundi nasib dengan anak panah. Maksudnya orang Arab dahulu ya di zaman jahiliyah, mereka ketika anak panah ini ya, anak panah ya, ini contohnya ya anak panah lah ya. Apa namanya tuh? Nah, ini sebelum dipakai bulu ya, ditempelkan apa nama tuh ya penyeimbang ya agar melesat jauh seperti itu, agar lurus. Nah, mereka di sini sering dijadikan undian. Misalnya apakah saya harus berangkat atau tidak. Nah, dengan cara melemparkan anak panah ini atau menyimpan anak panah kemudian diambil mana yang kira-kira akan mereka lakukan. Misalnya dituliskan di sini berangkat misalkan begitu ya. Yang di sini yang satu lagi tidak. Nah, maka nanti ketika diambil, mana yang diambil? Oh, yang berangkat atau yang tidak? Kalau yang tidak berarti tidak akan berangkat ya. Lakukan ini atau tidak? Seperti itulah orang-orang jahiliyah. Ini namanya azlam. Al-azlam ya. Biasanya disimpan di Ka'bah. Simpan di Ka'bah, kemudian diambil seperti itu. Nah, akhirnya nanti mereka melakukan sesuai dengan apa yang diambil dari anak panah tadi. Ini namanya mengundi nasib dengan anak panah. Sesungguhnya khamar ya, minuman keras, kemudian judi, kemudian berkurban untuk berhala, kemudian azlam, apa tadi mengundi nasib dengan anak panah, adalah rijsun, adalah perbuatan kotor, najis. Min amali syaitani, termasuk amalan setan, termasuk perbuatan setan. Jadi Bapak Ibu, khamr itu termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Jauhilah khamr itu, jauhilah judi itu, jauhilah berkurban untuk berhala itu. Jauhilah mengundi nasib itu, jauhilah. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Kenapa menjadi orang beruntung? Ya karena selamat dari neraka. Orang yang tidak selamat dari neraka adalah orang yang binasa. Orang yang selamat dari neraka adalah orang yang beruntung. Ya. Apa namanya? Wa man zuhziha 'anil nar faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka maka dia sungguh orang yang beruntung. Nah, jadi la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keuntungan, maknanya adalah agar kalian masuk ke dalam surga dan jauh dari dalam neraka. Ya ini. Kemudian ayat selanjutnya Allah Ta'ala firmankan yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi ini, Al-Imam Az-Zahabi ini, innama yuridu syaitan. Sesungguhnya setan itu menginginkan, menghendaki. Untuk apa? An yuqi'a bainakumul adawata. Untuk menanamkan, ya, untuk menimbulkan, untuk menumbuhkan di antara kalian itu al-adawah. Al-adawah ini permusuhan. Ini al-adawah adalah permusuhan. Jadi setan itu ingin menanamkan kepada kita permusuhan. Wal baghdha'a, kemudian kebencian. Fil khamri wal maisir, dalam perbuatan khamar, minuman keras ya, minuman keras, wal maisir, dan judi. Jadi dengan perbuatan khamr ini, dengan perbuatan judi ini, maka ini adalah strategi setan untuk menanamkan permusuhan di antara kita. Karena biasanya ya orang yang suka mabuk begitu, orang yang suka mabuk kan hilang akalnya begitu. Kemudian akhirnya dengan kawan sesamanya, ya sesama pemabuk akhirnya saling bunuh. Begitu kan? Saling benci. Tersinggung sedikit, main bunuh. Demikian pula dengan orang yang lainnya. Ya, orang lain yang tidak salah apa-apa, hanya memandang sedikit, tiba-tiba
disangkanya adalah memojokkan dia atau menjelek-jelekan dia. Ini apa? Dia pun akhirnya dibunuh. Demikian waliyadzubillah ya. Nah, dengan perbuatan khamr ini, dengan perbuatan meminum keras ini adalah strategi setan agar menanamkan permusuhan dan kebencian di dada kaum muslimin ya. Kemudian juga al-maisir. Al-maisir ini judi. Sama judi juga dalam rangka untuk apa? Untuk menanamkan kebencian. Karena orang yang kalah melihat orang yang menang itu akan merasa syirik. Bukan syirik ya. Syirik bahasa kita. Syirik itu apa ya? Apa syirik? Ya syirik ya. Hasad. Akan hasad. Waduh, saya kalah, dia menang, banyak duit. Akhirnya apa? Akhirnya musuh dia, memusuhi, bahkan akhirnya membunuhnya. Waliyadzubillah ya. Nah, itulah strategi setan. Juga wa yusuddakum an dzikrillah. Juga akhirnya akan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah. Jadi khamr dan judi tadi adalah menghalangi kalian dari zikir kepada Allah. Wa anis shalah, juga dari salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan itu. Kapan kalian berhenti? Kapan kalian berhenti? Berhentilah kalian untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini adanya Bapak Ibu ya, surah Al-Maidah ayat 91. Ini menceritakan tadi tentang keharaman, yaitu khamr. Di antaranya adalah min amalis syaitan, di antaranya adalah perbuatan syaitan ya, waliyadzubillah. Tapi Bapak Ibu, sekarang kita bahas pengertian khamr. Ini sebetulnya tidak di dalam ini bukan perkataan Al-Imam Az-Zahabi ya, tapi ini sebagai syarah atau penjelas dari kitab ini ya, yang saya kutip kalau tidak salah dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan kitab Al-Kabair ini. Nah, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, al-khamru yang disebut dengan khamr ya adalah kullu ma askaro, setiap yang memabukkan ya. Jadi setiap yang memabukkan ya, fahuwa khamrun, maka itu disebut khamr. Jadi setiap segala perkara yang memabukkan itu adalah khamr ya. Sawaun kana minal inab, sama saja apakah terbuat dari anggur. Nah, kebanyakan kan khamr itu dari anggur. Au minat tamar, atau dari tamar. Tamar itu kurma. Ya, baik terbuat dari anggur ya, diperas begitu, disimpan sekian lama, kemudian akhirnya menjadi khamr. Begitupun tamar. Tamar pun sama, diambil saripatinya, cairannya. Wallahu alam ya. Nah, kemudian nanti menjadi alat untuk memabukkan. Au minasyair, atau juga dari gandum halus. Au minal bur, atau dari bur gandum kasar. Au min ghairi dzalik, atau yang dari selainnya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, khamr itu adalah segala perkara yang memabukkan. Segala yang memabukkan itu adalah khamr, ya. Apapun jenis bahannya, Kullu ma askara fahuwa khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ini hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini dengan definisi ini adalah khamr itu segala perkara yang memabukkan. Artinya minuman itu dibuat, makanan itu dibuat, atau apapun itu dibuat, zat itu dibuat untuk apa? Untuk memabukkan. Untuk apa? Memabukkan. Jadi sifatnya itu adalah muskir tadi. Muskir itu apa tadi? Memabukkan. Jadi sekali lagi, khamr ya, khamrun itu memiliki sifat, saya tulis bahasa Arab saja ya. Khamr itu memiliki sifat memabukkan. Memabukkan. Begitu. Jadi khamr itu kaidahnya adalah memabukkan. Dan sifat memabukkan ini ada dua Bapak Ibu. Memabukkan ini ada dua. Memiliki dua sifat. Memabukkan itu ada dua sifat. Satu, sifatnya adalah tagtiyatul akal, yaitu
menutup akal. Menutup akal, menghilangkan akal. Itu satu. Yang kedua, sifat memabukkan ini adalah al-lazzatu, at-tarb, yaitu apa? Lezat. Lezat atau apa, ada sensasi menyenangkan gitu. Atau bahasa Daryl mah mungkin ya, sebaya itu adalah fly. Oh. Jadi apa nama tuh? Ngefly. Apa ngefly itu? Ya, fly, terbang begitu ya. Nah, itulah namanya khomer. Jadi sensasinya ada lezat, ada enak begitu ketika mengkonsumsi teh. Wah, ngefly gitu katanya ya. Wallahu alam. Jadi ada dua sifat itu. Menutup akal, yang kedua lezat. Jadi kalau tidak ada salah satu maka tidak termasuk khomer. Contohnya apa? Bensin. Coba, bensin. Daryl minum bensin 2 kilometer. 2 kilometer apa? 2 kiloliter, 2 kilo. Nah, memabukkan kira-kira tidak? Minum bensin kalau hanya 1 gelas memabukkan. Tapi itu apa? Khomer bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak lezat. Ya, yang ada hanyalah apa? Nanti muntah-muntah begitu, racun itu mah. Bukan, berarti bukan khomer. Ya. Nah, jadi intinya yang namanya khomer itu sekali lagi sifatnya adalah memabukkan, dan memabukkan itu memiliki dua sifat. Syarat khomer itu memiliki dua. Pertama, menutup akal, jadi nanti akhirnya hilang akalnya. Yang kedua adalah memiliki sensasi, memiliki kelezatan, ya. Atau tadi bahasa prokemnya adalah bisa ngefly begitu ya. Ini naudzubillah. Maka nah di sini ada dijelasin tuh. Ini penjelasan yang tadi. Wal iskaru huwa, yang memabukkan itu maksudnya adalah tagtiyatul aql ala wajhil ladzati. Nah, ini menutup akal dengan dari sisi memiliki kelezatan. Tadi menutup akal dalam sisi adanya kelezatan, begitu, adanya nikmat. Jadi ketika minumnya itu nikmat, enak begitu ya. Kemudian setelahnya juga akan ada sensasi atau menyenangkan. Jadi fly tadi menyenangkan. Laisa mujarrada tagtiyatil akal. Tidak hanya menutup akal saja, ya, tapi harus apa? Harus memberikan sensasi lezat, sensasi menyenangkan. Nah, itu namanya khomer, ya. Falihada, maka karena inilah al-banaj itu apa nama itu bius ya, laisa muskiron, itu bukanlah muskir, bukan sesuatu yang memabukkan, bukan khomer berarti. Wa in kana yuktil akla, walaupun namanya bius itu menutup akal, menghilangkan kesadaran kan. Kalau di bius berarti kita hilang kesadarannya. Nah, ini bukan khomer. Kenapa? Karena tidak ada sensasi lezat, tidak ada sensasi menyenangkan. Nah, kalau suatu makanan, minuman dibuat untuk itu, kemudian itu akan menjadi pengaruhnya akan menutup akal, akan memabukkan, ya. Kemudian ada sensasinya tadi, maka kalau dibuat begitu namanya adalah khomer, ya. Maka narkoba, ya, narkotika, sabu-sabu, ya, apalagi misalnya ekstasi dan lain sebagainya, itu adalah termasuk khomer, walaupun bukan minuman, ya. Misalnya dihisap atau disuntik atau apalah. Pokoknya yang membuat sensasi dia itu hanya ada, jadi dia ada sensasi begitu ngefly, kemudian dia juga menutup akal, maka yang demikian disebut khomer, walaupun tidak diminum, walaupun disuntikan, walaupun diserbuk, walaupun dimakan, ya. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram. Wa kullu muskirin khamrun afan. Setiap yang memabukkan adalah khamar, wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah hukumnya haram, ya. Maka wal banaj la yadri madza hasalalahu. Bius itu seseorang tidak akan mengetahui apa yang terjadi padanya, ya. Jadi ketika kita dibius kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita pingsan, ya. Lakinnal khamr, akan tetapi khamr, nas'alullah al-afiyah, kita meminta kepada Allah keselamatan, ya, dari minuman keras tadi, mudah-mudahan jauhkan. Yajidul insanu minas sakar, maka manusia itu akan mendapatkan sensasi mabok. Sensasinya apa? Mabok lazatan, dengan kelezatan. Nah, dengan kelezatan, dengan nikmat. Ada sensasi nikmat begitu.
wa tarban, menyenangkan, ngefly begitu ya. Wa nashwa hatta yatasawwara annahu malakun minal muluk. Nah, dia itu ngeplay, dia tuh nikmat, dia itu apa ya, nama tuh linglung ya. Sampai dia yatasawwar, dia itu menggambarkan bahwa dirinya itu seorang raja. Oh, kan gitunya. Jadi orang mabuk ngerasa dirinya apa, bintang film gitu ya. Awas nih, gue mau lihat apa nama tuh Rano Karno mau lewat, nah, kan gitu ya. Kalau ada orang yang mabuk itu, awas nih, apa nama tuh orang terkenal mau lewat. Nah, ini kata orang mabuk ya, nyerocok apa, ngerawai. Apa ngerawai itu bahasa apa ya bahasa Indonesianya teh. Jadi ngomong nggak karuan begitu ya. Berbicara tidak karuan. Nah, itulah pengaruh menutup akal itu ya. Jadi ngerasa diri seorang raja ya. Kemudian wa annahu fauqa suraya, seolah-olah dia itu di atas suraya. Suraya itu bintang kejora. Masya Allah. Jadi bagaikan dia di atas bintang kejora dengan sensasi apanya? Sensasi nikmatnya. Sensasi memabukkan dan nikmat itu seolah-olah dia di atas bintang kejora. Ya, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa apa yang namanya itu rasa takut. Ya, maka ditutup akalnya. Kemudian ada kelezatan. Maka yang demikian akhirnya ada sensasi-sensasi, merasa dirinya seorang raja, merasa dirinya ada di bintang di langit begitu, yang nge-fly gitu ya, wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Kama qilam fi hadza, sebagaimana dikatakan tentang khamar itu, wa nasyara biha fanazalna mulukan wa nusyira biha fanazalna mulukan. Ya, maka apa namanya itu dipalingkanlah dengan apa, bukan dipalingkan, apa nama tuh, diarahkanlah kita ke khamar itu, maka kita akan menjadi raja-raja. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ketika kita meminum minuman keras, maka kita seolah-olah menjadi raja. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, inilah karena ada sensasi apa? Sensasi tagtiyatul akal. Sensasi dalam arti dia menutup akal, dan sensasi dia dalam rangka memiliki kelezatan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi Bapak Ibu, nah sekarang kita akan coba mengetahui dulu tahapan dalam pengharaman khamar. Jadi ada beberapa tahapan Bapak Ibu dalam pengharaman khamar itu. Wa kanal khamru ala arba'i marahila. Bahwasanya khamar itu memiliki 4 tahapan. Jadi 4 tahapan. 4 tingkatan. Apa saja itu? Al marhalatul ula. Tahapan yang pertama, ibahatun, adalah dibolehkan. Jadi hukumnya boleh awalnya itu khamar. Ya. Annallaha abahahu lil ibadah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, itu membolehkan khamar kepada para hambanya, kepada makhluk, kepada kita. Ibahatan thayyibatan, sebagai barang mubah yang thayyib, yang bagus, yang baik, ya dibolehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min samaratin nakhili wal a'nab. Ya, dari pohon atau dari buah-buahan kurma dan juga anggur, tattakhiduna minhu sakaron, maka kalian bisa menjadikan dari buah-buahan itu sebagai sakaron, sebagai obat sebagai apa nama itu, minuman yang memabukkan. Warizqan hasanan, dan rizki yang baik ya. An-Nahl ayat 67. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ini pada asalnya membolehkan khamar, bahwasanya khamar ini adalah ya diantaranya didapat dari pohon apa tadi, kurma dan pohon anggur, di mana dengan pohon-pohon itu bisa dijadikan minuman yang memabukkan, ya bisa dijadikan khamar. Kemudian juga ada rizki yang baik. Rizki yang baik bisa dijual kan, bisa dimakan begitu ya. Itu dengan adanya kurma dan anggur tadi ya. Nah, ini intinya boleh ya. Maka maknanya yakni tasyrabunahu. Kalian bisa meminumnya. Ya, meminum apa? Meminum khamar tadi. Fataskuruna, dan kalian bisa mabok. Watat tajiruna bih, dan kalian bisa berbisnis, bisa berdagang dengan khamar itu atau dengan pohon kurma dan anggur itu. Fatahsuluna rizqan, dan maka kalian akan memperoleh rizki ya. Jadi asalnya yang pertama, tingkat atau tahapan pertama, khamar itu hukumnya boleh. Itu yang pertama. Al-marhatu tsaniyah. Sekarang tingkatan yang kedua Bapak Ibu.
ta'ridullahi ta'ala bitahrimihi. Nah, mulailah Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan khamr itu dengan pengharamannya, tapi belum haram. Hanya hanya memperkenalkan saja. Sebagaimana Allah taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan tentang judi. Qul, katakanlah hai Muhammad, fihima ismun kabirun, di dalamnya, di dalam keduanya, di dalam khamr dan judi itu ismun kabirun, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Kenapa ada manfaat? Ya ada manfaatnya. Memang misalnya untuk misalnya masuk angin, sakit-sakit sedikit ya bisa rada-rada sehat kita ketika meminum khamr. Ketika misalnya badan dingin jadi penghangat, itu adalah manafi, ada manfaatnya bagi manusia. Begitupun judi, kadang ada menangnya kan begitu, ada manfaatnya, bisa menafkahi anak dan istri, ada manfaatnya. Akan tetapi wa ismuhuma akbar, tapi kedua dosanya itu lebih besar min naf'ihima daripada manfaatnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini Allah tidak menafikan khamr itu ada manfaatnya, akan tetapi ada dosanya, dan dosanya ini lebih besar daripada manfaatnya. Maka dari sini Allah Ta'ala mulai memperkenalkan khamr itu sebagai barang yang ada dosanya, begitu. Walam yunhi anhuma fi hadhihi al-marhalatis tsaniyah. Tapi Allah belum melarang ya keduanya dalam marhalah yang kedua ini, dalam tingkatan yang kedua ini. Jadi tingkat kedua ini Allah Subhanahu wa taala belum melarangnya. Nah, sekarang al-marhalah ats-tsalisah, yaitu tingkatan yang ketiga. Bismillah. Nah, alhamdulillah. Sekarang tahapan yang ketiga Bapak Ibu. Tahapan yang ketiga. Bagaimana tahapan ketiga ini? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La taqrabus shalah, janganlah kalian mendekati sholat, wa antum sukara, sementara kalian dalam keadaan mabok. Jadi jangan dekat-dekat dengan sholat, jangan lakukan sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Nah, karena orang yang mabuk itu dia tidak tahu apa yang dia katakan. Misalnya begini, Allahumma anta rabbi, misal begitu ya, dia doa Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, begini gitu. Nah, bisa jadi kalau ketika mabuk akhirnya dibalik, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena sensasi mabuk tadi. Maka kata Allah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekat-dekat kepada sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena orang yang mabuk itu tidak sadar apa yang diucapkan. Kan begitu ya. Ngeracau, ngomong kemana-mana. Begitu ya. Ini namanya tahapan yang ketiga. Maka fanaha an qurbanis shalah. Maka Allah Ta'ala melarang manusia ya untuk mendekati sholat fi halis sakar, dalam keadaan dia itu dalam keadaan mabuk. Wa hadza yaqtadi annahu yubahu syurbul khamri fi ghairi awqati shalah. Nah, ini adalah menunjukkan ya ada sebagai sebuah konsekuensi bahwasanya minum khamr itu dibolehkan pada waktu di luar waktu-waktu sholat. Nah, jadi selain waktu sholat silahkan, tapi ketika dekat dengan sholat jangan, jauhkan jangan kau lakukan sholat dalam keadaan kau minum minuman keras, begitu. Ini tahapan yang ketiga, masih belum pengharaman. Barulah yang keempat Bapak Ibu, al-marhalatur rabi'ah, tahapan yang keempat, at-tahrim al-bain, pengharaman yang betul-betul harus dijauhi ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah yang tadi ya, yaitu adalah min akhiri ma nazala, yaitu adalah ayat yang akhir turun berkaitan dengan khamr ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, minuman keras, dan judi itu, wal ansabu,
dan berkurban untuk berhala, wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, itu adalah najis termasuk amalan syaitan, fajtanibuhu maka jauhilah. Ini surah Al-Maidah ayat 90 sebagaimana yang tadi sudah kita bahas ya. Fajtanabahan nasu, maka manusia akhirnya menjauhi. Akhirnya manusia menjauhi apa? Khamr ini. Lakin lamma kanat an-nufusu tad'u ilaiha, akan tetapi ketika jiwa itu selalu menyeru untuk meminum minuman keras tadi, karena apalagi orang Arab ya, mereka sudah biasa meminum minuman keras. Jadi ketika tidak minum itu karena sudah candu, akan merasa ingin lagi untuk minum, begitu. Ingin lagi. Maka ketika seperti itu ya, ja'alalaha radiun yardi'un nas an syurbiha, maka akhirnya akan dibuatkan sebuah hukuman ya, sebuah iqab, sebuah penghalang agar manusia tidak melakukan untuk meminumnya. Dengan cara apa? Wahwal uqubah, yaitu dengan cara memberikan hukuman. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika tahapan yang keempat ini ya, ketika Allah sudah mengharamkan, akan tetapi kadang manusia ada gitu ya yang ingin mabuk seperti itu, tidak cukup hanya diharamkan, maka nanti ada hukuman bagi orang yang meminum keras ya. Di antaranya adalah dicambuk. Nanti insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang terakhir insya Allah ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ada beberapa bahaya khamr. Pertama Bapak Ibu, khamr itu adalah induknya keburukan. Khamr adalah induknya apa? Keburukan. Jadi induknya dosa itu khamr. Kenapa? Kita coba lihat ya. Faqad naha azza wa jalla fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat ini anil khamri, tentang khamr ini. Wa hadzara minha, dan memberikan peringatan dari khamr ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ijtanibul khamra fa innaha ummul khaba'isi. Jauhilah khamr karena sesungguhnya khamr itu adalah induknya keburukan, induknya dosa. Ini di dalam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi sahih mauquf An-Nasa'i. Jadi ini adalah hadisnya hadis mauquf ya dari seorang sahabat. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kenapa disebut khamr itu induknya keburukan? Karena ketika seseorang meminum keras, akhirnya dia berani untuk mencuri, ya kan? Ketika seseorang minum minuman keras, dia akhirnya berani membunuh. Lihat, naudzubillah. Jadi ketika dia meminum keras, akan mengarahkan kepada perbuatan dosa yang lain. Ketika seseorang meminum minuman keras, dia akan berzina. Begitu. Ketika minuman keras, dia akan dolim kepada orang lain, dolim kepada istrinya, dolim kepada anak-anaknya. Segala perbuatan dosa, termasuk perbuatan syirik. Orang yang minuman keras bisa jadi apa? Tai kotok dia disembah, bisa jadi kan? Kotoran itu bisa disembah. Pohon jadi disembah. Ya, mohon maaf saya ngelewatin bapak-bapak nih. Padahal ini pohon-pohon kan begitu. Kenapa ya? Karena mabok. Jadi artinya di sinilah bahwasanya khamr itu induknya keburukan. Ya, induknya apa? Keburukan. Kita baca lagi selanjutnya. Faman lam yajtanibha, barang siapa yang tidak bisa menjauhi khamr itu, faqad asallaha wa rasulah, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wastahaqqal azabu bimaksiatillah, maka juga berhak baginya siksa ya, karena dia bermaksiat kepada Allah, karena dia durhaka kepada Allah wa rasulihi, dan juga maksiat kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas hukum-hukumnya, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka dia akan masuk ke dalam surga ya, atau Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, Allah masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, dan dia kekal di dalam neraka itu, walahu azabun muhin, dan baginya adalah siksa yang sangat pedih. Nah, orang yang bermaksiat kepada Allah pasti akan dimasukkan ke dalam neraka ya, dan itu adalah memiliki azab yang sangat pedih ya. Wa dzahaba Abdullah ibnu Amr, dan Abdullah bin Amr bin Al-As ya, beliau berpendapat ila annal khamra, bahwasanya khamr itu, minuman keras itu,
akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya, termasuk besar, dosa yang besar yang paling besar. Ya, kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah khamr. Alhamdulillah. Wahya, ya, dan khamr itu bila roibin, tanpa ragu lagi, adalah ummul khaba'is, yaitu induknya keburukan. Induknya segala keburukan-keburukan. Faqad la'ana syaribaha fi ghairi hadisin. Sungguh, atau lu'ina syaribuha. Sungguh telah dilaknat ya peminum khamar itu fi ghairi hadisin, yang laknatnya itu bukanlah hanya satu hadis saja. Jadi banyak hadis melaknat, banyak hadis mengatakan bahwa khamar itu dosanya dosa besar ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ya, khamar itu adalah induknya keburukan. Kenapa tadi? Karena keburukan-keburukan lain itu akan lahir, akan muncul gara-gara seseorang minum minuman keras ya. Waliyadzubillah. Bismillah. Yang kedua Bapak Ibu, khamar itu setara dengan kesyirikan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamri, ketika turun ayat dalam pengharaman khamar, masya sahabatu ba'duhum ila ba'din, maka para sahabat itu berjalan. Para sahabat berjalan. Apa maksudnya berjalan? Berkeliling. Sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Datang ke sebagian lagi, datang ke sini, datang ke situ. Para sahabat itu begitu. Ketika awal pengharaman khamar. Karena banyak para sahabat yang biasa minum khamar sebelum diharamkan begitu. Maka ketika datang pengharaman khamar, para sahabat berkeliling. Waqalu, dan mereka berkata, hurrimatil khamru. Khamar sekarang sudah diharamkan. Wajuilat adalan lisyirki, dan telah dijadikan khamar itu setara dengan perbuatan syirik. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kenapa Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan bisa disertakan ke perbuatan syirik? Ya karena tadi Pak, orang yang minuman keras itu dia akan melakukan dosa-dosa besar yang sangat-sangat besar yang lainnya. Ya, sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam perbuatan syirik juga. Sehingga dia bisa masuk ke dalam perbuatan apa? Syirik juga. Maka setara dengan syirik ya. Kemudian kenapa bisa besar begitu? Karena ketika seseorang minum minuman keras, itu akan mengamalkan dosa-dosa besar lainnya. Maka ketika dosa-dosa besar lainnya teramalkan ya, dilakukan, maka dosa-dosa besar itu akan semakin besar kan terus ya. Maka itu akan semakin setara dengan perbuatan syirik ya. Waliyadzubillah ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan para perawinya adalah perawi yang sahih ya. Wallahu a'lam ya. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Yang ketiga, peminum khamar itu seperti penyembah berhala dan tidak beriman ketika meminumnya. Subhanallah ya. Seperti penyembah berhala. Dzakara anna mudminal khamri. Dzukira ya. Disebutkan bahwasanya mudmin itu pecandu miras, pecandu khamar itu seperti ka'abi diwasan, seperti penyembah berhala. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamri ka'abi diwasan. Pecandu khamar itu adalah seperti penyembah berhala. Subhanallah. Ya, waliyadzubillah. Akan tetapi ini hadisnya dhaif Bapak Ibu ya. Hadisnya apa? Hadisnya lemah ya. Walaupun lemah ya, kita dari secara makna ya kita harus jauhi ya. Walaupun ini tidak kita sandarkan kepada Nabi karena memang hadisnya hadis yang lemah ya. Akan tetapi ini sebagai peringatan kepada kita agar kita menjauhi ya. Sebagaimana tadi perkataan Abdullah bin Amr ya bin Al-As, kata beliau bahwasanya ju'ilat al-khamru adalan lisyirki. Bahwasanya khamr itu dijadikan setara dengan perbuatan syirik. Ya, maka hadis ini pun ya walaupun tadi dhaif ya, itu bisa mengindikasikan tentang apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr tadi, bahwasanya khamr itu adalah setara dengan perbuatan syirik ya, waliyadzubillah. Wa fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dan di dalamnya dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna raihatal jannah, sesungguhnya
wanginya surga. Sesungguhnya apa? Wanginya surga itu la tujad min masirati khamsimiati amin, akan diperoleh, akan tercium. Jadi wanginya surga akan tercium min masirati khamsimiati amin, dari jarak jauhnya perjalanan sebesar atau sebanyak perjalanan 500 tahun perjalanan. Masya Allah. 500 tahun perjalanan, wanginya surga sudah tercium. Jauh-jauh hari itu sudah tercium. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akan tetapi walaupun surga itu begitu jauh tercium wanginya, ya, akan tetapi wala yajidu, tidak akan dicium, tidak akan didapati wanginya surga itu, tidak akan mendapatkan wanginya surga itu, rihaha, ya, wanginya surga itu, akin, yaitu orang yang durhaka. Maksudnya akin itu durhaka kepada kedua orang tua, Bapak Ibu. Jadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan mencium baunya surga. Allah musta'an. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja enggak. Wala menan. Menan itu orang yang selalu memberi tapi suka disebut-sebut pemberian deh. Ria, orang ria. Menan. Dia memberi kemudian disebut-sebut. Gimana? Kamu kan sudah saya kasih kemarin. Gitu. Tolong dong, saya minta tolong ke kamu, kan kemarin kamu sudah dikasih. Nah, disebut-sebut pemberiannya. Nah, itu juga termasuk orang yang ria juga seperti itu. Sebut-sebut pemberiannya. Ingin terkenal, ingin dikenang, dan lain sebagainya. Dan masukin konten ke YouTube, ya, sedang neraktir teman-temannya, sedang ngasih, ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan hati, ya, memang niat karena Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak, dilihat dari hati, bukan dari dari penampilan. Akan tetapi orang-orang soleh akan menjaga amalan agar tidak terlihat orang lain, ya, bukan justru memperlihatkannya, kecuali memang dalam rangka untuk memotivasi orang. Akan tetapi itu begitu berat bagi seseorang, ya, ketika dia memperlihatkan amal baik kepada orang lain, begitu berat. Maka orang-orang soleh lebih baik menyembunyikannya. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup pujian-pujian manusia. Mereka tidak sanggup nanti orang-orang akhirnya menyangka dirinya orang yang soleh, orang yang baik, ya, sehingga mereka selalu menutup celah untuk akhirnya timbul ada penyakit ria, ya, maka tidak disebut-sebut, ya, tidak dilihat-lihat ke orang lain, begitu. Jadi orang yang menyebut-nyebut pemberian, orang yang ria, orang yang durhaka kepada orang tua, wala mudminu khamrin, juga orang yang pecandu minuman keras tidak akan pernah mencium baunya surga, wala abidu wasan, dan juga para penyembah berhala. Penyembah berhala tidak akan pernah mencium baunya surga. Artinya apa? Artinya bahwa mereka berada di dalam neraka yang sangat-sangat jauh dari surga. Waliyadzubillah, ya. Ini berkata Abdullah bin Abi Aufa, man mata mudminan lil khamri. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan pecandu khamr, ya, mata ka'abidillat wal uzza. Maka allati wal uzza. Maka dia mati, ya, dalam keadaan seperti penyembah Lata dan penyembah Uzza. Lata dan Uzza ini adalah Lata wal Uzza adalah nama berhala, ya, nama berhala yang ada di Mekah, ya, di seputar Ka'bah yang dulu sebelum dihancurkan, ya, banyak sekali, ya, hal-hal yang berhala itu disembah oleh orang-orang jahiliyah, di antaranya adalah Lata dan Al-Uzza. Nah, maka orang yang mati dalam keadaan sebagai pecandu khamr, pecandu narkoba, maka dia mati seperti matinya penyembah Lata, penyembah Uzza. Artinya apa? Artinya begitu lama, bahkan naudzubillah min dzalik, ya, bisa jadi dia kekal di dalam neraka, ya. Kenapa? Dosanya begitu besar, ya. Ditambah lagi dosa-dosa besar lainnya, karena orang yang sudah minum khamr biasa melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Zina dia lakukan, apalagi membunuh dia lakukan, menyakiti orang lain dia lakukan. Ketika apa? Ketika dia sudah meminum minuman keras. Waliyadzubillah. Kemudian Zukiru anna man syaribal khamra. Ya, disebutkan bahwasanya orang yang meminum minuman keras, man syaribal khamra.
La yakunu mu'minan, dia tidak disebut orang yang beriman. Hina yashrabuha, ketika dia meminumnya. Nah ini, jadi orang yang minum minuman keras tidak beriman ketika ia meminumnya. Bagaimana keterangannya? Ini dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, la yasriku sarik, tidaklah pencuri itu mencuri. Hina yasriku, ketika dia mencuri, wahwa mu'minun, sementara dia dalam keadaan beriman. Jadi tidak ada ceritanya pencuri itu sedang mencuri dalam keadaan beriman, pasti dalam keadaan tidak beriman. Jadi kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman. Waliyadzubillah. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Dan seseorang pezina, ya, tidaklah dia berzina ketika dia berzina padahal dia dalam keadaan beriman. Jadi orang yang berzina itu pasti dalam keadaan tidak beriman. Tercabut imannya. Walaupun dia mengatakan kesempurnaan iman, ya, kesempurnaan imannya tercabut, ya. Ulama yang lain katakan imannya tercabut. Nauzubillah. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha. Dan seorang yang meminum keras tidaklah dia meminum minuman keras ketika dia meminumnya wa huwa mu'minun, sementara dia dalam keadaan beriman, ya. Jadi ketika dia meminum khamar pasti dia dalam keadaan tidak beriman pada Allah Rabbul Alamin. Imannya lagi tercabut, ya. Wa taubatu ma'rudatun ba'd. Dan tobat itu maka akan dipampangkan kepadanya, ditawarkan kepadanya, ya, diberikan kepadanya. Apakah mau tobat atau tidak, begitu, ya. Kalau tobat maka imannya kembali, ya. Ketika dia tidak tobat, tidak mengamalkan amalan soleh, maka imannya tidak akan kembali kepadanya. Kalau dia terus-menerus beramal seperti itu, maka mati dalam keadaan mati seperti orang yang mati jahiliyah. Waliyadzubillah, ya. Inilah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya. Dalam hadis yang lain, man zana au syaribal khamra, barang siapa yang berzina. Sebentar. Barang siapa yang berzina, man zana au syaribal khamra, atau yang meminum minuman keras, naza'allahu minhul imana, Allah akan mencabut darinya keimanan, kama yakhlaul insanul qamisa min ra'sihi, sebagaimana manusia itu mencabut bajunya dari kepalanya. Jadi ketika kita mencoba baju, ya, dibuka, ya, kan itu baju kan terbuka di atas kepala kemudian dibuka. Nah, maka itulah permisalan yang dibuat, ya, oleh Allah oleh Nabi SAW, menggambarkan bagaimana Allah mencabut iman orang yang berbuat zina, orang yang berbuat minum-minuman keras, atau orang yang berbuat dosa-dosa besar lainnya, imannya tercabut, ya. Nauzubillahi min zalik, ya. Wa fihi, ya, di dalam hadis itu ada juga man syaribal khamra mumsian, barang siapa yang meminum keras, meminum minuman khamr ketika sore hari, asbaha musyrikan, maka dia pagi harinya akan menjadi orang yang musyrik. Wa man syaribaha musbihan, barang siapa yang meminum keras dari pagi hari, maka amsa musyrikan, sore harinya dia akan menjadi orang musyrik. Kenapa? Karena tadi yang saya sebutkan, ya, biasanya orang yang sudah meminum minuman keras, dia akan tidak ingat apa yang akan dia lakukan. Kemudian akhirnya dia lupa kepada Allah, lupa kepada Islam, lupa kepada agama, akhirnya ia terjerumus ke dalam perbuatan musyrik, waliyadzubillah, ya. Maka orang yang berminum keras, maka imannya akan tercabut dari dirinya, ya, waliyadzubillah. Tidak ada iman ketika dia dalam keadaan berbuat maksiat. Tapi ketika dia tobat, ketika dia sholat, ketika dia, imannya kembali kepadanya, ya. Wallahu a'lam. Demikian. Lanjut dulu Bapak Ibu, masih banyak nih. Kemudian yang meminumnya di dunia tidak akan meminumnya di surga. Nah, di surga itu adalah ada minuman sungai apa? Khamr. Bismillah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr, wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu adalah haram. Wa man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamr fid dunya, di dunia, wa mata, kemudian dia mati, walam yatub minha, dan dia tidak bertobat dari meminum minuman keras tadi, wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirah, dan dia senantiasa terus jadi pecandu minuman keras, pecandu narkotik, ya, dan keburu mati, tidak bertobat, maka lam yashrabha fil akhirah, dia tidak akan pernah meminum khamr itu nanti di akhirat. Artinya apa? Di surga itu ada nahrun min khamr, sungai dari khamr, tapi khamrnya itu apa? Kan begini Bapak Ibu, ya, khamr itu tadi sebagaimana saya sebutkan ada sensasi lezat.
Sensasi apa? Lezat ketika meminumnya. Nah, ketika nanti di surga, khamar itu jadi bagian dari kesukaan manusia. Orang-orang, khususnya orang-orang Arab ya dulu, itu menjadi kesukaan. Dan di beberapa tempatnya seperti misalnya di Papua mungkin misalnya bisa jadi ya. Kemudian di Sumatera ada beberapa tempat begitu. Kemudian juga ada di apa namanya tuh di Flores atau di apalah. Jadi di beberapa daerah itu ada orang yang memang atau daerah yang memang itu tuh menjadi budaya. Khamar itu menjadi budaya. Arak putih teh ya, arak putih menjadi budaya. Kenapa ya? Karena menurut mereka itu nikmat. Nah, dan orang yang pernah meminum minuman keras ya khamar itu akan menjadi pecandu. Kenapa ya? Karena nikmat begitu. Maka karena nikmat itulah manusia banyak yang senang, banyak yang suka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya iming-iming bahwa nanti khamar itu nanti ada di surga. Seperti juga apa? Susu. Susu disukai banyak manusia, maka nanti ada air sungai dari susu, dari madu kan begitu ya, dan dari air tawar begitu. Artinya apa? Kesenangan manusia di dunia akan terbawa nanti di akhirat Allah akan sediakan. Nah, begitupun khamar. Khamar pun akan Allah sediakan nanti di mana? Di surga insya Allah ya. Dan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tentunya beda. Walaupun namanya sama-sama khamar, tapi hakikatnya berbeda. Begitu lezat, begitu nikmat, tapi tidak menutup akal, tidak memabukkan seperti itu, tidak teler, tidak ada penghuni surga teler, Bapak dangdutan, kemudian apa namanya teler, tidak akan ada. Ya, jadi intinya seluruhnya dalam keadaan taat ya. Mereka meminum itu dalam keadaan lezat dan nikmat, masya Allah ya. Maka orang yang pecandu mati dalam keadaan tidak bertobat, dia tidak akan pernah meminum apa khamar tadi di mana di surga ya wallahu alam. Kemudian di dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaribal khamra," barang siapa yang meminum khamar di dunia yuharrimha fil akhirah, maka Allah akan haramkan dia di akhirat. Allah akan haramkan khamar itu nanti di akhirat. Allah musta'an. Ya, ini hadisnya sahih. Dia artinya berarti tidak masuk surga. Walaupun masuk surga kelak misalnya ya, dia diampuni ya karena keimanannya setelahnya dia bertobat begitu ya, kemudian dosanya diampuni, kemungkinan besar dia pun tidak bisa meminum keras. Wallahu alam ya, tapi ya intinya adalah di sini dijelaskan orang yang mati dalam keadaan tidak bertobat ya, maka dia tidak akan bisa meminum minuman keras tadi. Apa meminum khamar tadi di mana di surga. Tapi kalau sudah bertobat wallahu alam kemungkinan bisa ya, wallahu alam. Kalau sudah bertobat ya dan dia berhenti dari perbuatan itu. Kemudian zukira anna mudminal khamri, disebut bahwa orang yang pecandu khamar itu idza mata, apabila dia mati dan dia tidak bertobat, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Jadi orang pecandu khamar kalau dia belum bertobat maka dia tidak akan masuk surga. Rawan Nasai, Imam An-Nasai berkata min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan pernah masuk surga akin itu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, wala mudminu khamrin, itu juga pula tidak akan masuk surga orang yang pecandu minuman keras. Allah musta'an. Jadi orang yang minum minuman keras tidak bertobat tidak akan masuk surga, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat yang lain bahwasanya salasah, ada 3 perkara atau 3 golongan. Qad haramallahu alaihimul jannah, sungguh Allah haramkan kepadanya surga. Apa? Mudminul khamri, yaitu pecandu khamar, wal aqil liwalidayhi, orang yang apa? Durhaka kepada kedua orang tuanya, wad dayus wa huwa alladhi yukirusu fi ahli, dan orang yang dayus, yaitu orang yang menetapkan keburukan di keluarganya. Ya, orang yang tidak cemburuan gitu ya, istrinya jalan dengan laki-laki lain ya biarin nggak apa-apa. Dayus itu namanya ya. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian banyak berkumpul dengan perempuan lain, tidak ada cemburu. Itu namanya dayus ya. Nauzubillah ya. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, jadi pecandu minuman keras tidak akan masuk surga dan tidak bisa meminum khamar nanti di mana di surga. Itu yang ketiga ya kalau nggak salah. Yang keempat, akan diberi minuman dari tinatul khobal. Nah, apa itu tinatul khobal? Nah, kita bahas. Bismillah. Alhamdulillah. Al-Imam Muslim beliau meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna 'alallahi ahadan liman syaribal muskir. Sesungguhnya Allah memiliki janji. Allah memiliki janji bagi orang yang meminum minuman keras, minum perkara yang memabukkan, an yuskiyahu min tinatil khabal, akan memberikan minuman kepadanya dari tinah al-khabal. Apa tinatul khabal itu? Gila, sahabat juga tidak tahu apa tinatul khabal, apalagi kita ya orang Indonesia. Apa itu tinatul khabal? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal, wahai Rasulullah, apa tinatul khabal itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, araku ahlin nar au usaratu ahlin nar, yaitu keringatnya para penduduk neraka dan nanah-nanahnya ahli neraka. Allah musta'an ya. Saripatinya itu nanah-nanahnya orang-orang penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Diberikan minuman dari apa? Dari nanahnya para penduduk neraka. Keringat-keringat yang bau busuk ya, para penghuni neraka itu diminumkan kepada para peminum minuman keras. Naudzubillahi min dzalik. Belum cukup di sana, nanti ada lagi. Rawal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, mudminu khamrin, orang yang pecandu khamar, wala mu'minun bisihrin, dan tidak pula masuk surga adalah orang yang percaya kepada sihir, wala qati'ur rahim, dan juga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Waman mata, dan barang siapa yang mati, wa huwa yashrabul khamra, dan dia masih saja meminum minuman keras, saqahullahu min nahril ghutah, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari sungai Ghutah, wa huwa ma'un yajri min furujil mumisat, yaitu air yang mengalir dari farjinya atau alat kelaminnya para pezinah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Aizaniyat, yaitu para pezina perempuan, yu'zi ahlan nar riha furujihinna, yaitu yang akan memberikan sensasi jijik, mengerikan ya, yang akan membuat jijik para penduduk neraka dengan baunya, bau dari dari farjinya, dari kelaminnya, wali'adzubillah. Nah, kelaminnya ini akan mengeluarkan kotoran, mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini akan mengalir, dikumpulkan dalam sebuah aliran sungai, yaitu sungai Ghutah. Nah, sungai inilah yang nanti akan menjadi minuman bagi para peminum keras. Nauzubillahi min dzalik. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ini hadis riwayat Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Waliyadzubillah ya, waliyadzubillah. Jadi akan diberi minuman dari tinatul khabal. Jadi tinatul khabal itu adalah keringatnya, kemudian darahnya, kemudian nanahnya para penghuni neraka. Itu akan menjadi minuman orang yang pecandu khamr. Waliyadzubillah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra, barang siapa yang meminum minuman keras. Ini ada tambahan mungkin hadisnya ya. Dan dia tidak memabukkan, tidak mabuk, a'radallahu arba'ina lailatan, maka Allah akan berpaling darinya 40 malam. Jadi 40 malam Allah berpaling darinya. Wa man syaribal khamra, barang siapa yang meminum minuman keras, wasakara, kemudian dia mabuk, lam yaqbal minhullahu sarfan wala adlan, maka Allah tidak akan menerima darinya tebusan walaupun tebusan dan juga persaksiannya tidak akan diterima. Dalam penjelasan yang lain para ulama, sorfan wal adlan itu tidak akan diterima amalan sunnahnya, amalan wajibnya tidak akan diterima kalau dia minum sampai mabuk. Arba'ina lailatan, sampai 40 malam. Fa'in mata, dan jikalau dia mati, fiha, ya, dalam keadaan senantiasa terus meminum minuman keras, mata ka'abidi wasan, dia mati matinya seperti para penyembah berhala. Wa kana haqqan 'alallah, dan berhak bagi Allah Subhanahu wa taala an yaskiyahu atau an yuskiyahu min tinatil khabal, untuk memberikannya minum dari tinatul khabal. Apa tinah al khabal?
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu, Nabi menjawab musorotu ahli nar al-kih wadam, yaitu saripatinya ahli neraka. Ya, saripatinya ahli neraka yaitu apa? Muntah dan darah. Nauzubillah min dzalik. Ini riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain ya. Dan ini adalah hadis yang sahih tanpa ada lafaz tambahan dari barang siapa yang mati dalam keadaan itu tanpa ada tambahan ka'abidi wasan, penyembah berhala. Jadi tidak ada penyembah berhalanya ya, sebagaimana yang tadi disebutkan, mati seperti penyembah berhala. Ini hadisnya lemah, hadisnya apa? Dhaif ya, walaupun para ulama mengatakan bahwasanya orang yang meminum keras itu setara dengan para pengamal perbuatan syirik. Nauzubillah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tidak diterima sholatnya selama ada pengaruh khamar di dalamnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima ya bagi para peminum khamar itu sholatnya, madama fi jasadi syai'un, selama di dalam jasadnya ada sedikit dari khamar tadi. Jadi ada sisa khamar tadi. Allah musta'an. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang meminum minuman keras, Allah tidak akan terima darinya sedikit pun ya. Dan barang siapa yang mabok karena minuman keras itu, maka Allah tidak akan menerima sholatnya tidak akan diterima selama 40 pagi, 40 hari ya maksudnya. Fa in taba, walaupun dia bertobat, summa ada, dan jikalau dia bertobat kemudian dia balik lagi meminum minuman keras itu, karena hakon Allah an yaskiyahu min mahli jahannam, maka berhaklah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan minum dari dari kotorannya jahanam. Waliyadzubillah waliyadzubillah ya. Maka siapa saja yang dilaknat dalam urusan khamar ini? Baik. Jadi Bapak Ibu, siapa saja orang-orang yang dilaknat dalam urusan khamar ini? Ini riwayat Al-Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, lu'inat al-khamru bi ainiha. Khamar itu dilaknat. Jenisnya zatnya. Jadi cairannya itu memang dilaknat. Wasyaribiha, juga yang meminumnya dilaknat. Wasakiha, orang yang menuangkannya dilaknat. Wabaiha, penjualnya juga dilaknat. Wa mubtaiha, dan orang yang minta dijualkannya juga dilaknat. Wa asiriha, orang yang memeras buah-buahannya untuk dijadikan khamar pun itu akan dilaknat. Wa mu'tasiriha, dan orang yang meminta untuk diperaskan juga akan dilaknat. Wa hamiliha, yang membawanya dilaknat. Wal mahmulati ilaihi, yaitu yang dibawakan ya, minta dibawakan khamar ini, maka ini pun dilaknat. Wa akili samaniha, dan orang yang memakan hasil dari penjualan khamar ini akan dilaknat. 10 orang yang akan dilaknat dari berbuat khamar ini ya, naudzubillah. Nah, diriwayatkan juga Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, atani Jibril. Nah, datang kepadaku Jibril alaihissalam. Kemudian beliau berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha la'anal khamra, sesungguhnya Allah melaknat khamar ya, wa asiraha, dan orang yang memerasnya, wa mu'tasirah, dan orang yang minta untuk diperasnya, wa bai'aha, dan juga orang yang menjualnya, wa mubta'aha, dan orang yang memintakan untuk dijual, wa syaribaha, orang yang meminumnya, wa akila samaniha, orang yang memakan hasil penjualannya, wa hamilaha, yang membawanya, wal mahmulata ilaihi, dan orang yang meminta untuk dibawakan, wa saqiyaha, orang yang menuangkannya, wa mustaqiyaha, dan orang yang minta untuk dituangkan. 10 jenis golongan orang yang akan dilaknat dalam urusan khamar. Waliyadzubillah ya. Ini hadisnya sahih ya, Al-Imam Ahmad ya. Lanjut Pak ya, sedikit lagi. Kemudian tidak ditengok Pak jika sakit, tidak diucapkan salam baginya. Naudzubillah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la ta'udu syarabal khamri idza maradu. Janganlah kalian menengok para peminum minuman keras itu apabila mereka sakit. Ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya, di dalam Al-Adabul Mufrad, akan tetapi hadisnya dhaif. Al-Imam Al-Bukhari berkata Ibnu Umar, la tusallimu ala syurbati khamri. Jangan kau ucapkan salam kepada para peminum minuman keras. Dan Nabi SAW bersabda, la tujalisu syarabal khamri. Janganlah engkau duduk-duduk bersama para peminum minuman keras.
Wala ta'udu mardahum, jangan kalian tengok orang yang sakit karena khamar itu. Wala tashhadu janaizahum, jangan kalian hadiri jenazahnya. Wa in syaribal khamri wa inna syaribal khamri, karena sesungguhnya para peminum minuman keras itu yaji'u yaumal qiyamah, dia datang nanti pada hari kiamat muswaddan wajhuhu, dalam keadaan wajahnya hitam, mudli'an lisanahu, dalam keadaan menjulurkan lidahnya, ala sodrihi, sampai ke dadanya. Nauzubillah. Jadi lidahnya sampai dadanya, Bapak Ibu. Yasilu lu'abuhu yakziruhu kullaman ra'ahu. Kemudian air liurnya mengalir. Air liurnya apa? Bercucuran, mengalir dari lidahnya tadi ya. Yakziruhu kullaman ra'ahu, akan membuat jijik setiap orang yang melihatnya. Wa arafahu, dan dia akan diketahui. Ada seseorang akan mengetahui orang ini bahwasanya annahu syaribu khamrin, bahwa dia adalah peminum minuman keras. Nauzubillah. Jadi orang yang meminum minuman keras itu sebagaimana tadi? Wajahnya menghitam, kemudian air liurnya sampai menetes, lidahnya sampai menjulur. Akan tetapi hadisnya maudhu, hadisnya palsu ya. Hadisnya palsu. Jadi yang tadi yang ini ya, yang tentang menjulurkan lidah, kemudian wajahnya menghitam dan sebagainya, ini hadisnya hadis yang palsu ya. Tidak kita yakini ini dari Nabi SAW. Kenapa hadisnya hadis yang palsu ya? Wallahu alam. Sedikit lagi, satu lagi Bu. Tidak boleh berobat dengannya. Maksudnya tidak boleh berobat dengan khamar Bu, Pak. Bahwasanya khamar la yahillu tadawi biha, tidak halal untuk berobat dengannya. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, istakat ibnatun li, ya, anak perempuanku mengadu, ya, fanabatulaha fi kuzin fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugli faqala ma hada ya Ummu Salamah fadzakartu lahu inni udawi bihi ibnati. Jadi intinya Bapak Ibu semoga Allah muliakan. Kemudian Ummu Salamah ini ingin mengobati anaknya yang kesakitan tadi. Dengan cara apa? Dengan mendidihkan minuman keras, khamar. Ya, atau dia akan memberikan minuman keras itu kepada anaknya untuk mengobati sakitnya. Maka di situ disebutkan, Nabi bertanya, apa ini wahai Ummu Salamah? Maka kata Ummu Salamah, ini adalah khamar ya Rasulullah. Untuk apa? Untuk berobat anakku. Oh, maka kata Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yaj'al shifa'a ummati fiha harrama 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat bagi umatku ya fima harrama 'alaiha, dari perkara yang Allah haramkan. Jadi tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kemudian dia dijadikan obat. Jadi obat itu di sesuatu yang Allah halalkan ya. Insya Allah ini sahih ya, ada beberapa penguat dari hadis ini. Jadi tidak boleh berobat dengan khamar, dengan sesuatu yang haram ya, demikian. Nah, hukumannya saya langsung saja di sini ya. Hukumannya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka Nabi SAW dahulu ya, nih hajjala dan Nabi SAW arba'ina, mendera peminum khamar ini 40 kali Pak. Jadi orang yang meminum keras didera, dipukul, ya, dicambuk. Kemudian wajala ada Abu Bakrin arba'in. Kemudian Abu Bakar juga 40 kali. Abu Bakar juga melakukan ini yang sama 40 kali. Wa Umaru samanin. Nah, sementara Umar itu 80 kali. Wa kullun sunnatun. Semuanya adalah sunnah. Jadi boleh 40, boleh 80 kali. Begitu ya. Wa hadza habu ilayya. Tapi yang 40 ini lebih aku sukai, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang meminum keras itu dipukul. Dipukul. Dengan cara apa dipukulnya? Boleh dengan tangan kosong kata para ulama, boleh dengan sendal, boleh dengan cambuk, apapun ya boleh gitu, dengan 40 kali itu. Ada 40, tapi di zaman Umar dideranya 80 kali. Dideranya berapa? 80 kali. Kenapa? Karena saat itu begitu banyak ya. Karena kan banyak futuhat. Islam itu banyak membebaskan negeri-negeri. Nah, dulunya itu adalah orang-orang yang non muslim kan ya.
Nah, akhirnya mereka yang biasa minuman keras, nah, akhirnya berlakukan jangan minum minuman keras. Akhirnya kalau meminum keras didera 80 kali. Nah, ini hasil musyawarah Umar bin Khattab dengan para sahabat yang senior. Nah, ini adalah salah satu usulan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar memutuskan hukuman bagi orang yang meminum keras 80 kali pukulan. Ya. Dalam hadis yang lain 80 kali, 80 kali, 80 kali, 80 kali. Kalau 4 kali tidak mempan, maka dibunuh. Nah, ini ada hadis yang lain. Akan tetapi kata para ulama, tidak dibunuh, tetap diberlakukan hukum cambuk dan pukul tadi ya. Wallahu a'lam. Akan tetapi ini sekali lagi adalah kewenangan dari negara, bukan kewenangan kita masing-masing ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, yang bisa disampaikan ya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Semoga Allah terima amal soleh kita. Ya, sebelum ditutup mungkin saya kembalikan dulu kepada Pak Ahmad ya. Tafadhol Pak Ahmad. Barakallahu fikum. Kalau Herr Ustaz, kita beri kesempatan untuk yang bertanya. Ini sudah ada yang mau bertanya. Deril, silakan Pak Deril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang hukum anggur merah itu, Ustaz, atau amer. Karena kebanyakan remaja sekarang itu amer, anggur merah. Oh, anggur merah. Terus? Anggur ya cap orang tua itu yang sekarang tuh lagi banyak di kalangan remaja-remaja. Nah itu saya kurang tahu kan, karena saya belum pernah nyoba juga gitu ya. Nah katanya mah ya sama aja kayak Homer gitu, cuman memang tingkatnya lebih rendah, jadi nggak terlalu, ya mungkin nggak terlalu memabukkan atau gimana gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Karena sekarang udah dianggap biasa sama remaja itu, ketika nongkrong ada aja beberapa botol minuman anggur merah itu, bahkan ada yang dibikin jadi sirup gitu Ustadz, anggur merah dicampur susu gitu. Jadi udah mulai merabak ke minuman-minuman yang ya sudah biasa gitu. Jadi nggak dianggap berbahaya gitu, nggak dianggap ini tuh Homer gitu kan. Padahal ya kurang tahu saya juga sih itu memabukkan atau enggaknya gitu. Cuman kan anggur merah tuh ya ada, terus ada cap orang tua juga gitu ya, anggur-anggur yang kayak gitu. Ya katanya mah bikin memabukkan juga, ada yang bilang bikin memabukkan, ada yang saya mah kuat dah nggak bikin jadi mabuk gitu. Nah kira-kira Ustadz tahu nggak gitu hukumnya itu tentang anggur merah sama dan lain-lain lah yang sekarang tuh lagi mulai banyak gitu. Ya terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama barakallahu fik ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tadi sudah kita pahamkan ya kaidahnya, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Kalau apa itu minumannya ya, mau anggur orang tua, mau anggur orang muda ya, mau anggur istri muda, enggak istri muda mah jangan. Apa anggur-anggur yang seperti itu ya, intinya mah dibuat untuk memabukkan ya. Artinya memabukkan begini. Ada sensasi yang ingin ngeplay-nya gitu ya, misalnya tadi ada apa misalnya dicampur dengan alkohol kan gitu ya. Ada kandungan apa alkoholnya. Lebih mudahnya lah begitulah. Lebih mudahnya ada kandungan apa alkoholnya. Walaupun misalnya 1 gelas tinggi ini tidak mabuk, baru mabuk ketika 2 liter, 3 liter. Nah, maka kan kaidah tadi saya sampaikan bahwasanya in kasratuhu muskirun, apabila banyaknya itu memabukkan, muskirah, memabukkan, faqaliluhu haramun, maka sedikitnya pun adalah haram. Jadi kalau sesuatu minuman yang banyaknya memabukkan, misalnya antum tadi yang apa orang yang disebutkan tadi apa minuman orang tua itu ya, anggur orang tua misalnya, antum minum misalnya 2 jeligen atau 1 jeligen. Nah, kalau 1 jeligen baru kerasa teler, mabok, nah, maka 1 tetes pun haram hukumnya untuk diminum. Mafhum ya? Jadi intinya kaidahnya begitu. Jadi kalau memang dibuat untuk ada sensasi mabok, maka itu adalah khomer. Nah, setiap khomer itu sedikit banyaknya adalah haram. Ya, gitu kan Aderil, mudah-mudahan bisa difahami.
Ya, mungkin insya Allah cukup jelas, Ustaz. Yang lain lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak Eka Syakir, silakan Pak Eka. Ya, bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Betul, Pak. Yang ini yang pertama ini tentang masalah yang tadi marhalah tadi ada 4 itu. Kalau misalnya kita ketemu orang yang memang dia belum masuk Islam, terus kemudian dia sudah terbiasa minum khamar gitu. Apakah memang memang kita boleh membiarkan dia memberikan waktu dalam memahami agama Islam, masalah akidah, sholat dan lain sebagainya, terus kemudian setelah berapa lama dan dirasa cukup baru diperkenalkan bahwa khamar itu adalah haram gitu. Itu yang pertanyaan pertama, Ustaz. Yang pertanyaan kedua, ini sebenarnya pada kasus Ana sendiri, bagaimana jika katakanlah Ana bertemu dengan seorang katakanlah ustadz, itu yang mengatakan kepada yang istilahnya memberikan memberikan satu kajian atau informasi misal bahwa sebenarnya khamar yang katakanlah yang meskipun itu katakanlah bir atau apa, tapi meskipun diminum sedikit asal tidak memabukkan tidak apa-apa. Bagaimana sebetulnya sikap kita yang harus dilakukan? Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah, Masya Allah ya, jazakallahu khairan, bagus pertanyaannya. Pertama tentang tadi marhalah ya, bahwasanya benar marhalatu tahrimil khamr, tingkatan-tingkatan, tahapan-tahapan dalam pengharaman haram itu ada 4 ya. Pertama boleh gitu ya. Kemudian diperkenalkan ada ism di situ, ada dosa di situ ya. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang ketiga la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan mendekat-dekat salat dalam keadaan masih dalam keadaan mabuk ya. Maka tidak boleh salat begitu. Yang keempat balu. Innamal khamru wal maisir rijzun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar dan minum judi itu adalah rijis, kotor, najis, termasuk amalan setan, maka jauhilah, maka sudah haram. Bagi kita ya umat muslim yang hidup setelah berabad-abad ini, maka bagi kita adalah yang terakhir yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayat itu ya yang dinasakh atau yang dimansuh ya, yang dihapus. Nah, yang dihapus itu ada lafadznya, ada juga hukumnya. Jadi hukumnya dihapus ya. Seperti misalnya yang tadinya khamar itu halal menjadi haram. Maka penghalalan khamar itu mansuh. Penghalalan khamar itu sudah dimansuh. Sudah dihapus. Oleh apa? Oleh pengharaman. Artinya berarti hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Khamar itu adalah hukumnya haram. Demikian ya. Contoh lagi misalnya orang yang berbuat dosa besar di zamannya Nabi Musa harus dibunuh atau bunuh diri. Nah, sekarang kan tidak, cukup bertobat. Kecuali ada beberapa yang memang itu ada had, ada hudud, ada hukuman-hukuman yang disebutkan ya sebagaimana di dalam bab tentang hudud ya, taib. Jadi intinya sampai ke kiamat hukum khamar itu adalah haram. Karena sudah sudah final yang keempat tadi. Taib. Kemudian ada teman kita atau siapalah begitu ya yang dia itu masih pecandu minuman keras. Apa yang harus kita lakukan begitu? Taib. Kita terus ajak kepada kebaikan. Nah, ketika dia meminum ya dalam keadaan tidak meminum, sudah rada meminum dalam keadaan sadar, kita sampaikan bahwa khamar itu adalah haram dan orang yang meminum khamar ini ya kita sebutkan dosanya subhanallah begitu besar. Ini adalah dosa induknya dari keburukan. Sebutkan sebagaimana tadi yang
Kita sudah bahas itu. Agar apa? Agar dia paham, begitu. Agar dia apa? Mengerti. Taib. Nah, bagaimana mengatakan itu? Apakah langsung dikatakan ketika mabuknya atau nanti saja gitu kan? Itu mah kembali kepada apa? Ahwalu al-mad'u, ya. Kembali kepada kondisi-kondisi mad'u, kondisi-kondisi yang didakwahi, teman yang didakwahi oleh kita. Apakah memungkinkan kalau kita sampaikan saat itu? Nah, kadang kita juga perlu, Pak, perlu apa? Perlu adanya apa nama tuh pertimbangan-pertimbangan keadaan kondisi tadi. Ya, suami istri saja. Tidak boleh kan kita langsung ngomong begini begitu, lihat dulu kondisinya. Nabi saja begitu kan. Aisyah kalau ingin sesuatu lihat dulu apakah Nabi kelihatannya ini begini cocok tidak kalau saya sampaikan begini. Itulah Aisyah. Pun demikian kita ya, cocok tidak untuk menyampaikan ini. Kadang kita harus perlu tahu kondisi mad'u. Nah, ketika dalam keadaan mabuk kalau kita dakwahi itu bahkan justru jadi akhirnya muskilahnya. Maka biarkan saja dulu. Biarkan saja dulu. Ketika sudah selesai mabuknya, dia sudah dalam keadaan tidak mabuk, maka kita sampaikan sambil ditraktir ya, sambil dikasih jajan, sambil dikasih makan, sambil dikasih amplop. Nah, insya Allah dia akan apa? Mudah-mudahan akan menerima dengan kebaikan, dengan rasa cinta, dengan penuh kelembutan. Insya Allah mudah-mudahan dia akan menerima dakwah kita dan setiap kebaikan yang dia lakukan ya ketika kita nasihati dia berhenti dari perbuatan itu, insya Allah pahalanya mengalir juga kepada kita, insya Allah ya. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi boleh lihat situasi memungkinkan tidak saat ini untuk disampaikannya. Jangan langsung main ngomong saja, apalagi ngomongnya nggak karuan, haram, kamu dasar ahli neraka, kamu tukang apa namanya itu, wow, bla 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 disampaikan. Jangan. Artinya apa? Perlu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, begitu ya. Dengan rasa cinta, rasa sayang, penuh dengan apa nama itu kasih sayang kepada mad'u kita. Insya Allah mudah-mudahan beliau atau mereka bisa menerima dakwah kita ya. Wallahu alam. Itu yang pertama Pak. Yang kedua tentang kalau khamar itu kalau sedikitnya tidak memabukkan tidak apa-apa. Ini subhat ya Pak ya. Ini perkara-perkara yang apa nama itu wallahu alam. Kalau saya rasa sih kalau Ustadz benar nggak akan bisa seperti itu ya. Anak yakin lah ya. Kenapa ya? Karena mereka tahu ilmunya sebagaimana tadi hadis-hadis disampaikan kan begitu ya. Jadi kemudian ada kaidah yang tadi bahwasanya apa nama tuh kullu muskirin, setiap yang memabukkan itu ya bahwasanya jika banyak itu memabukkan maka sedikit pun akan menjadi hukumnya haram begitu. Jadi begini misalnya ekstasi itu baru ada sensasi ketika 3 butir gitu. Kemudian saya minum setengah butir supaya apa nama itu supaya tidak sampai mabok. Nah, maka hukumnya tetap haram. Demikian pula apa tadi misalnya bir apa ya, minum-minuman keras yang begitu ya yang biasa dijual. Ya, baru memabukkan itu 1 gelas. Kalau 1 sloki tidak, hanya menghangatkan. Nah, maka yang demikian itu adalah pendapat yang apa nama itu ganjil, bukan ganjil lagi ya, pendapat yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi apa? Kebaikan. Maka bagaimana jikalau kita mendapati ada ustadz seperti itu, afwan ya, saya rasa itu bukan ustadz, saya rasa itu bukan orang yang berilmu ya. Kalaupun berilmu dia adalah orang yang apa namanya itu jauh dari kebenaran. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan ijma, kesepakatan para ulama ya. Orang yang bertentangan dengan ijma, kesepakatan, dia dikategorikan orang yang sesat ya. Jadi kalau bertentangan dengan apa? Bahkan naudzubillah, bahkan ada orang yang mengatakan kufur. Seperti misalnya begini, sepakat kerudung itu adalah haram, kerudung itu wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib. Nah, ini adalah apa nama itu di luar dari ijma, maka yang demikian apa nama itu sesat yang seperti itu ya. Nah, ketika kita mendapati yang begituan, kita jauhi, tidak perlu kita dengar orang yang seperti itu karena yang demikian bukan ilmu yang diberikan tapi syubhat, terus syubhat yang diberikan kepada kita ya. Sehingga kita akhirnya justru akan terjerumus dan mengikuti syubhat itu ya. Wallahu alam. Demikian Pak, barakallahu fikum. Di chat ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Ustaz bagaimana dengan parfum yang mengandung alkohol Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, orang menganggap bahwa alkohol itu khamar.
alkohol itu bukan khamar Bapak Ibu. Alkohol itu adalah zat yang menyebabkan ada sensasi khamar jika dicampurkan dengan minuman yang lain gitu. Adapun alkoholnya sendiri itu bukan khamar karena dibuat bukan untuk khamar. Bapak Ibu kalau minum khamar gitu satu gelas apa yang terjadi ya, itu kan mati kan gitu ya. Sebagaimana yang tadi disampaikan Al-Banaj, bius itu bukanlah khamar. Nah, jadi bius itu bukan khamar ya. Begini demikian zat-zat yang lain itu bukan khamar. Ketika apa? Ketika memang dibuat untuk bukan sebagai minuman, bukan sebagai makanan gitu kan, bukan sebagai konsumsi yang memang itu teh ada sensasi nikmat seperti itu. Alkohol ya untuk obat ini, obat itu dan lain sebagainya. Nah, maka ulama mengatakan alkohol itu adalah bukan khamar ya, bukan apa? Khamar, tapi alkohol adalah zat pembangun khamar. Zat pembuat khamar itu adalah alkohol. Jadi tidak setiap yang mengandung alkohol itu haram Bapak Ibu. Seperti misalnya peyem, apa peyem itu ya? Tape itu kan mengandung alkohol. Tape dibuat bukan untuk memabukkan, maka berarti bukan khamar. Kemudian apalagi misalnya durian. Durian itu kan ada mengandung katanya ya, mengandung alkohol. Ada mengandung alkohol. Nah, mengandung alkoholnya itu adalah secara tidak betul-betul dibuat dan ini sebagai memabukkan, maka itu bukan perkara yang disebut dengan khamar ya. Jadi tidak setiap yang mengandung khamar itu memabukkan. Nah, akan tetapi kalau memang itu dibuat ya, kemudian dicampur ya atau apa dan sebagainya dalam rangka ada sensasi tadi ingin memabukkannya, maka yang demikian itu adalah khamar ya. Nah, kemudian yang kedua, pernyataan itu adalah apakah khamar itu najis? Nah, ini yang berbeda pendapat Bapak Ibu. Khamar, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan khamar itu najis. Syafi'iyah, Hanabilah, khamar itu najis. Ya. Nah, sebagian pendapat lain lagi, khamar itu tidak najis. Apa pendapatnya najis? Tadi Pak, innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, kemudian juga maisir, wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu adalah najis, termasuk amalan syaitan. Fajtanibu maka jauhin. Maka dengan ayat ini ditegaskan bahwasanya orang yang melakukan khamar itu adalah bahwa khamar itu adalah najis. Kenapa? Ya tadi sudah disebutkan ya. Innamal khamru rijsun. Sesungguhnya khamar itu adalah rijis, najis. Nah, itu yang pertama pendapat. Pendapat yang kedua, bahwasanya bukan najis. Memang betul ayat itu najis, tapi najisnya bukan najis hakiki. Najis itu ada dua Pak Bu. Najis hakiki, najis maknawi. Najis hakiki adalah apa? Najis yang secara zat itu najis, seperti air kencing ya. Kemudian apalagi misalnya kotoran manusia itu adalah najis secara jelas, hakiki. Ada yang kedua najis maknawi. Najis maknawi itu najis perbuatan. Orang-orang musyrik yaitu perbuatan najisnya. Seperti yang tadi, innamal khamru, sesungguhnya khamar, judi, minuman keras, mengundi nasib dan berhala begitu ya. Berkurban untuk berhala adalah rijsun. Rijsun itu apa? Adalah najis. Nah, najisnya itu bukan misalnya berjudi, bukan uang yang dipakai judinya najis, tapi perbuatan judinya. Maka khamar pun menurut pendapat yang kedua bukan khamarnya yang najis, tapi perbuatan meminum khamarnya itu yang najis. Maka jauhilah untuk meminum minuman keras. Itulah pendapat yang kedua. Wallahu alam ya, pendapat yang terkuat yang menurut saya gitu ya, yang menurut saya yakini adalah bahwa khamar itu tidak termasuk najis. Banyak dalil lah mungkin yang saya tidak bisa sampaikannya karena sudah adzan qadarullah. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, intinya khamar itu bukan najis. Jadi parfum kalau mengandung alkohol kita pakai di baju untuk sholat atau di badan, insya Allah itu tidak termasuk najis. Kenapa? Karena khamar ya sebagaimana yang tadi disampaikan itu tidak termasuk najis. Satu. Yang kedua, alkohol itu adalah bukan sebagai khamar. Dan parfum itu bukan khamar. Parfum bukan khamar walaupun mengandung alkohol. Bukan khamar. Kenapa? Karena dibuat bukan untuk meminum ada sensasi maboknya tadi. Tidak. Ya, maka bukan khamar ya. Wallahu alam. Demikian mungkin Pak ya. Keburu adannya qadarullah Pak. Insya Allah mungkin nanti di pekan ke depannya kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, mungkin ke depan ya ada pertanyaan dari Pak Irfan. Insya Allah kita tunda minggu depan ya Ustaz ya. Insya Allah Pak Irfan.
Insyaallah. Baik, langsung kita tutup saja ya Ustadz ya. Ya Pak, bangga Pak. Tafadhol Pak. Syukran. Kita insya Allah kita jazakallahu khair Ustadz atas waktunya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nuhun sadayana Bapak-bapak. Nuhun Ustadz. Sami